Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu ngebahas hal-hal unik, spiritual, dan tentunya penuh kejutan. Pernah nggak sih kalian ketemu seseorang yang entah kenapa bikin hati deg-degan, mikirinnya terus, tapi dia tuh santai aja? Atau mungkin kalian yang sering bikin orang baper tapi nggak sadar? Nah, bisa jadi itu karena kamu atau dia lahir di salah satu dari 4 weton ini. Weton yang konon punya aura menggoda, bikin hati orang lain meleleh, bahkan tanpa niat. Jadi sebelum kita bongkar satu persatu, jangan lupa ya, klik tombol like-nya dulu, share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tercerahkan, dan subscribe buat kamu yang baru gabung. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu tanpa keberkahan tuh kayak hati tanpa cinta, hampa. Temanku, weton bukan cuma angka hari dan pasaran, tapi juga cerminan karakter, aura, dan daya tarik seseorang. Beberapa weton dipercaya punya energi alami yang memikat, sampai-sampai banyak orang terjebak dalam perasaan sendiri. Gimana nggak baper? Lawong senyum mereka aja bisa bikin galau 7 turunan. Nah, kali ini kita bakal bahas 4 weton yang terkenal menggoda, tapi dalam diam. Mereka nggak agresif, tapi justru karena itu orang jadi penasaran. Penasaran siapa aja? Yuk, kita mulai. Weton pertama, Rabu Pon. Bayangin kamu lagi nongkrong santai, suasana biasa aja. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang. Nggak ngomong banyak, nggak heboh, bahkan cuma senyum dan duduk di pojokan. Tapi entah kenapa, kamu ngerasa matamu terus ketarik ke dia. Auranya beda, damai, tenang, tapi dalam. Nah, itulah tipikal orang yang lahir di weton Rabu Pon. Rabu Pon adalah kombinasi dari hari Rabu yang dikenal sebagai hari tengah atau penyeimbang, dan pasaran Pon yang membawa elemen ketenangan serta aura spiritual. Gabungan keduanya menghasilkan pribadi yang kalem, penuh ketenangan, dan punya kekuatan inner magnet luar biasa. Mereka bukan tipe yang suka jadi pusat perhatian, tapi justru karena itu, mereka mencuri perhatian. Orang yang lahir di Rabu Pon biasanya punya pembawaan yang adem. Tatapan matanya nggak tajam, tapi bikin nyaman. Cara ngomongnya nggak cepat, tapi kata-katanya nancep. Dan ini yang sering bikin orang lain terjebak perasaan tanpa sadar. Nggak jarang mereka disangka PHP, padahal aslinya cuma ramah dan perhatian. Misalnya nih, kamu lagi punya masalah. Rabu Pon dateng dan dengerin cerita kamu dengan sabar. Nggak ngasih solusi panjang lebar, tapi dia bilang, aku ngerti, itu pasti berat buat kamu. Cuma segitu, tapi efeknya langsung ngena. Karena kamu merasa dipahami, dan dari situ, benih-benih baper mulai tumbuh. Orang Rabu Pon juga punya kepekaan tinggi. Mereka tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam. Mereka nggak suka drama, tapi justru sering jadi pusat drama, karena disukai banyak orang. Satu sisi mereka ingin menjaga jarak, tapi sisi lainnya mereka nggak tega menyakiti perasaan orang. Godaan terbesarnya justru muncul karena ketidaksengajaan. Mereka nggak flirting, nggak gombal, tapi aura mereka seperti magnet alami. Kayak udara segar di tengah panas, nggak kelihatan, tapi dicari. Makanya banyak yang bilang, hati-hati sama Rabu Pon. Sekali kamu deket, susah banget buat lepas. Tapi jangan salah sangka juga ya, mereka bukan tukang main hati. Justru karena mereka tahu efek dari sikap mereka, Rabu Pon sering merasa bersalah saat orang lain baper. Dalam hati mereka sering berkata, aku nggak maksud, tapi kenapa jadi kayak gini ya? Kalau kamu termasuk orang yang lahir di Rabu Pon, ini saatnya kamu lebih bijak dengan aura kamu. Gunakan pesonamu untuk membangun hubungan yang sehat, bukan bikin orang tergantung lalu kecewa. Dan kalau kamu dekat sama orang Rabu Pon, jangan buru-buru berharap lebih. Kenali dulu, siapa tahu perhatiannya memang tulus tanpa maksud lebih. Weton kedua, Sabtu Wage. Sabtu Wage tuh unik banget. Mereka seperti buku misteri yang sampulnya sederhana, tapi isi ceritanya bikin nagih. Orang yang lahir di Sabtu Wage dikenal punya daya tarik tersembunyi, bukan dari wajah, bukan dari gaya,
tapi dari aura yang misterius dan cara mereka bicara yang penuh makna. Kalau kamu pernah ngobrol sama orang Sabtu Wage, kamu pasti ngerasa kayak dia itu tahu apa yang kamu rasain, bahkan sebelum kamu cerita. Mereka punya intuisi sosial yang kuat, seolah bisa membaca suasana hati orang lain hanya dari bahasa tubuh atau nada bicara. Dan inilah yang bikin mereka sering jadi tempat curhat, sekaligus bikin orang jatuh hati tanpa sadar. Coba bayangin, kamu lagi galau. Sabtu Wage datang, duduk di sampingmu, dan bilang, "Kamu tuh orang kuat, cuma lagi capek aja. Istirahat, ya. Aku temenin." Boom! Selesai. Baper pun tak bisa dihindari. Padahal niatnya dia cuma pengen nemenin, nggak lebih. Sabtu Wage punya sisi kalem yang membuat mereka kelihatan dewasa. Tapi mereka juga punya humor tipis yang bikin obrolan nyaman. Mereka bisa serius, tapi bisa juga jadi tempat healing. Kombinasi ini bikin banyak orang merasa klik dengan mereka. Dan seperti yang kita tahu, perasaan klik itu sering banget disalahartikan jadi cinta. Mereka juga tipe pendengar yang baik. Ketika kamu bicara, mereka dengerin tanpa memotong. Ketika kamu sedih, mereka nggak buru-buru ngasih nasihat, tapi justru hadir dengan empati. Dan ini yang paling bahaya, karena kehadiran seperti itu, di tengah dunia yang serba cepat dan cuek, jadi sangat langka. Akhirnya, banyak yang mulai merasa, kayaknya cuma dia yang ngerti aku. Tapi faktanya, Sabtu Wage memang seperti itu ke semua orang yang mereka peduli. Mereka nggak bermaksud membuat orang jatuh hati, hanya saja mereka begitu tulus. Dan itulah letak godaan berbahayanya. Orang Sabtu Wage juga punya sisi pendiam yang misterius. Mereka nggak banyak cerita tentang diri sendiri. Ini bikin orang makin penasaran, makin mau dekat, makin ingin tahu lebih. Padahal, semakin kamu kejar, mereka bisa aja makin mundur. Karena Sabtu Wage nggak suka dipaksa. Nah, buat kamu yang lahir di Sabtu Wage, kamu perlu tahu bahwa sikap dan aura kamu itu bisa jadi harapan palsu buat orang lain kalau nggak dijelaskan sejak awal. Belajar buat kasih batasan yang jelas. Jangan biarkan orang terlalu berharap kalau kamu tahu kamu nggak bisa membalasnya. Dan buat kamu yang lagi baper sama Sabtu Wage, tarik nafas dulu. Jangan terlalu hanyut dalam perasaan. Kadang, mereka hanya hadir sebagai teman yang tulus, bukan sebagai pasangan hidup. Kenali tanda-tandanya, dan jangan paksa takdir. Weton ketiga, Jumat Legi. Kita semua pasti pernah ketemu orang yang kalau lewat bikin semua kepala noleh. Bukan karena mereka heboh, tapi karena mereka punya aura yang gak bisa dijelaskan. Nah, itulah gambaran paling pas untuk orang yang lahir di weton Jumat Legi. Jumat itu hari yang penuh berkah. Legi adalah pasaran yang manis, lembut, dan penuh pesona. Gabungan keduanya, hasilnya adalah pribadi yang memikat, memesona, dan gampang bikin orang jatuh hati, bahkan cuma dari senyum. Orang yang lahir di Jumat Legi biasanya punya karisma alami. Mereka nggak perlu banyak gaya, nggak perlu ngomong panjang lebar, tapi keberadaannya itu kayak magnet. Ada ketenangan dalam dirinya, tapi sekaligus ada daya tarik misterius yang bikin orang penasaran dan ingin lebih dekat. Coba bayangin kamu lagi kerja kelompok atau rapat. Semua orang ribut kasih pendapat, tapi si Jumat Legi ini cuma dengerin sambil senyum. Giliran dia ngomong, semua langsung diem. Karena kata-katanya tenang, tegas, dan terasa ngena. Selesai ngomong, dia senyum lagi. Dan kamu yang dengerin, tanpa sadar, mulai naksir. Bukan cuma pintar bicara, orang Jumat Legi juga punya perhatian yang halus. Mereka tahu gimana bikin orang lain nyaman. Mereka suka ngasih pujian kecil yang tulus. Kayak, kamu kelihatan capek, istirahat ya. Atau, tadi kamu bagus banget ngomongnya. Padahal kalimat itu biasa, tapi karena datang dari mereka, langsung terasa luar biasa. Dan disinilah bahayanya. Banyak orang yang jadi salah sangka. Mereka kira si Jumat Legi ini naksir juga. Padahal, bisa jadi itu cuma sikap ramah dan kepedulian biasa. Tapi bukan berarti mereka playing victim. Ya, orang Jumat Legi kadang juga baper. Mereka juga manusia. Tapi mereka lebih sering memendam, karena nggak mau ganggu kenyamanan orang lain.
Mereka lebih suka jadi pengamat yang diam-diam menyimpan rasa, tapi jarang mengungkapkan duluan. Kalau kamu lahir di Jumat Legi, penting banget buat belajar tegas sama dirimu sendiri dan sama orang lain. Kalau kamu nggak serius, jangan biarkan orang berharap. Tapi kalau kamu mulai suka, jangan terlalu lama memendam, karena yang terlalu lama diam, bisa ketinggalan kesempatan. Dan buat kamu yang lagi naksir sama Jumat Legi, coba kenali lebih dalam. Jangan cuma karena satu senyuman, kamu langsung nyelam ke perasaan. Karena kadang, senyum itu hanya tanda sopan, bukan sinyal cinta. Weton keempat, Senin Kliwon. Kalau Jumat Legi itu magnet yang lembut, maka Senin Kliwon adalah magnet yang kuat dan penuh misteri. Mereka ini tipe orang yang kemunculannya selalu bikin kesan. Entah itu karena tatapan matanya, gaya bicaranya, atau cara dia membawa diri. Senin adalah awal minggu, simbol dari pemimpin, tanggung jawab, dan energi aktif. Sementara Kliwon dikenal sebagai pasaran yang membawa kekuatan batin dan sisi spiritual. Gabungannya, muncul pribadi yang berwibawa, dalam, dan sangat menggoda. Orang yang lahir di Senin Kliwon punya keunikan yang sulit dijelaskan. Mereka bukan tipe yang suka basa-basi. Kalau ngomong, langsung ke intinya. Kalau jalan, mantap. Dan kalau menatap, wah, hati-hati. Karena banyak yang bilang, tatapan mata Senin Kliwon itu bisa bikin gemetar. Tapi bukan karena galak atau menyeramkan, justru karena dalam. Kamu bisa ngerasa seperti dibaca hatimu lewat mata mereka. Dan ini yang sering bikin orang terpikat, bahkan tanpa interaksi panjang. Baru kenal aja udah ngerasa, ada yang beda. Senin Kliwon juga dikenal misterius. Mereka nggak gampang cerita soal diri sendiri, dan justru itulah yang bikin banyak orang kepo. Mereka punya sisi spiritual yang kuat, entah itu karena kebiasaan meditasi, kebijaksanaan dalam bicara, atau hanya dari cara mereka bersikap yang tenang dan penuh perhitungan. Tapi ingat, daya tarik Senin Kliwon ini bisa jadi godaan yang sangat berbahaya. Karena saat kamu mulai penasaran, kamu makin mendekat. Dan saat kamu makin dekat, kamu makin dalam tenggelam. Tapi masalahnya, Senin Kliwon ini bukan tipe yang gampang membuka diri. Mereka penuh perhitungan. Jadi kalau kamu berharap lebih, bisa-bisa kamu jadi korban harapan palsu. Mereka juga punya sisi perfeksionis. Mereka nggak gampang jatuh cinta. Jadi walaupun banyak yang naksir, belum tentu mereka merespon. Kadang malah mereka merasa risih, karena mereka ingin hubungan yang serius, bukan sekadar main-main atau baperan. Kalau kamu lahir di Senin Kliwon, penting banget buat belajar empati dari sisi lain. Boleh jadi kamu nggak merasa menggoda siapa-siapa, tapi sikap kamu yang dewasa dan misterius itu bisa bikin orang lain salah paham. Jadi, belajar beri batasan, tapi jangan menutup diri dari kehangatan. Dan buat kamu yang jatuh hati sama Senin Kliwon, hati-hati. Jangan main hati, apalagi nekat berharap tanpa kepastian. Karena hati Senin Kliwon itu dalam, dan kalau kamu nggak siap tenggelam, lebih baik jaga jarak sejak awal. Buat kamu yang lahir di salah satu weton ini, penting banget untuk lebih sadar akan dampak dari energi yang kamu pancarkan. Niat kamu mungkin cuma ingin ramah, tapi bisa bikin orang salah paham. Coba mulai komunikasikan dengan lebih jelas, jaga batasan, dan jangan kasih harapan palsu, meskipun niat kamu cuma ingin membantu. Dan buat kamu yang sering baper karena mereka, pahami juga bahwa nggak semua perhatian berarti cinta. Kadang, mereka memang begitu adanya, tulus tanpa maksud. Jadi belajar untuk membedakan rasa nyaman dan rasa sayang. Daya tarik itu bukan soal fisik semata, tapi juga energi, perhatian, dan cara kita memperlakukan orang lain. Weton-weton ini punya anugerah luar biasa, tapi juga tanggung jawab besar. Jangan gunakan aura itu untuk bermain-main dengan perasaan orang. Karena sekali kamu bikin orang baper, luka itu bisa lama sembuhnya. Ingat ya sobat, lebih baik jujur dan jelas sejak awal, daripada bikin orang berharap tapi akhirnya kecewa. Gunakan daya tarikmu untuk hal-hal positif, membangun relasi sehat, menyemangati orang lain, dan menebar cinta yang bijak. Nah, sobat, dari keempat weton tadi, ada nggak yang bikin kamu teringat seseorang? Atau malah, kamu sendiri termasuk? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe supaya kita makin semangat ngulik dunia weton yang penuh misteri ini. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat juga di komentar biar video ini penuh keberkahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan gampang baper ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.